Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah Istiqomah dengan NIM 005. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik semester genap tahun 2022. Yang pertama adalah makna diskresi. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi diartikan sebagai keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah dalam mengatasi permasalahan konkret yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak jelas, tidak mengatur, dan tidak lengkap, serta adanya stagnasi dalam pemerintahan. Lalu mengapa dibutuhkan diskresi ini? Nah, jadi tujuan dari diskresi ini sebenarnya adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian mengisi kekosongan hukum, yang artinya setelah kekosongan hukum ini berhasil terisi, maka akan memberikan kepastian hukum dan mengisi stagnasi yang terjadi di pemerintahan dalam keadaan tertentu guna untuk kepentingan bersama, seperti itu. Nah, kelebihan dari diskresi ini sendiri adalah kebijakan yang tidak mudah dan sembarangan digunakan untuk kepentingan pribadi, tapi wewenang untuk membuat kebijakan ini dapat berimplikasi buruk terhadap pemerintah, yang artinya hal ini menjadi kelemahan atau kekurangan dari adanya diskresi. Yang kedua adalah analisis SWOT. Jadi SWOT ini merupakan alat kebijakan yang diambil berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Nah, kekuatan ini menjadi modal yang dapat diandalkan, sedangkan kelemahan ini menjadi hal-hal yang harus diatasi dan membentuk prioritas terlebih dahulu bagaimana penanganannya. Kemudian peluang menjadi hal-hal yang dapat mengatasi kelemahan serta mendorong kekuatan yang dimiliki. Sedangkan tantangan itu sering terjadi dalam pencapaian tujuan, namun dapat dimanfaatkan untuk peningkatan prestasi. Lalu bagaimana keputusan dapat diambil melalui SWOT ini? Nah, langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada. Kemudian memperhatikan peluang dan ancaman yang ada. Nah, setelah identifikasi ini berhasil dijalankan kemudian dipetakan dalam analisis SWOT, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi rekomendasi melalui perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan. Nah, setelah rekomendasi strategi ini dinilai baik, maka langkah selanjutnya adalah menentukan prioritas program penanganan. Nah, setelah prioritas program penanganan ini berhasil disusun, maka keputusan siap untuk dilaksanakan. Nomor 3, mengenai penerapan manajemen konflik dalam pengambilan keputusan. Nah, konflik ini sebenarnya identik dengan perasaan yang terabaikan, kemudian tidak dihargai, dan juga mungkin ada kejengkelan terhadap beban kerja. Nah, manajemen konflik ini sebenarnya berorientasi pada proses pembentukan komunikasi untuk mempengaruhi pihak lain demi tercapainya penyelesaian terhadap persoalan yang terjadi. Nah, manajemen konflik itu dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan dengan diawali adanya tahap analisis terhadap informasi atas masalah yang sedang terjadi. Kemudian melakukan tukar pikiran dengan banyak pihak, mungkin juga melalui diskusi untuk mendapatkan banyak insight atau solusi terhadap permasalahan yang ada. Kemudian memberikan batasan masalah dan memberikan kriteria pembobotan untuk solusi-solusi yang telah ada. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian terhadap solusi untuk menjadi keputusan yang diambil. Nomor 4, mengenai pengambilan keputusan berdasarkan analisis sumber masalah. Nah, pengambilan keputusan yang berdasarkan analisis sumber masalah ini sebenarnya mengidentifikasi akar permasalahan dari suatu masalah. Jadi penyebab dari masalah ini tidak hanya dilihat dari satu masalah saja, tetapi di mana penyebab-penyebab ini dapat bercabang. Nah,
dari identifikasi akar penyebab ini akan membantu untuk membangkitkan ide-ide atau solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Selain itu, dalam analisis sumber masalah ini juga akan dilakukan penyelidikan terhadap fakta secara lebih lanjut, sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang diinginkan atau yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Lalu bagaimana dengan contoh dan penerapannya? Dia dapat mengambil kasus permasalahan penurunan kualitas lingkungan air, lahan, dan udara di daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode analisis fishbone, di mana penyebab dari masalah ini dikategorikan ke dalam man, method, material, environmental, dan machine. Nah, dari masing-masing kategori ini dapat diidentifikasi lagi penyebab-penyebab dari adanya penurunan kualitas lingkungan di daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 5, bagaimana karakteristik pemimpin yang dibutuhkan di era disruptif? Nah, pada era ini kita membutuhkan pemimpin yang efektif dan cepat dalam merespon perubahan, kemudian pemimpin yang mampu menginspirasi pihak lain. Selain itu, jiwa kepemimpinan terhadap pemberdayaan, kemudian pemikiran growth mindset yang selalu memiliki keingintahuan, dan juga pemahaman terhadap orang lain juga menjadi hal-hal yang penting dimiliki atau dibutuhkan di era disruptif ini. Pemimpin pada era ini juga tidak boleh mementingkan egonya sendiri. Lalu bagaimana pengaruh pemimpin dalam mengambil keputusan di era disruptif? Nah, di era ini pemimpin dapat berperan untuk memberikan inspirasi bagi para karyawan untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang diharapkan. Pemimpin juga dapat memfasilitasi para bawahannya agar mampu meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka. Selanjutnya, apa yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan di era disruptif ini? Nah, kita membutuhkan adanya karakter growth mindset untuk menciptakan perubahan, kemudian kemampuan untuk mengelola paradoks atau sesuatu yang tidak bisa diprediksi, serta mengelola kecepatan dan agility. Dan yang terakhir, bagaimana sih upaya yang harus dilakukan untuk membangun karakter diri dalam menghadapi tantangan di era disruptif? Nah, kita dapat berupaya untuk membiasakan growth mindset, kemudian peka terhadap perubahan, serta memperbanyak pengalaman dan pembelajaran. Baik, mungkin itu saja jawaban atas ujian akhir semester mata kuliah pengambilan keputusan sektor publik. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan dalam perkataan saya, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada Ibu Kurnia atas ilmu yang telah diberikan selama 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.